Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023, Mapel Ekonomi, dengan nomor peserta PPG 20150318390, nomor induk mahasiswa 232141714077, nomor daftar ujian 2023648945. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi produksi dalam kegiatan ekonomi. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, untuk pertemuan hari ini diawali dulu dengan panganjali umat dan doa. Silahkan ketua kelas dipimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, untuk mempertahankan semangat kita, ya silahkan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Rahayu, silahkan dipimpin. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silahkan semuanya duduk. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa Ibu cek kehadirannya dulu. Desa Made Ratna Juwita, Dewa Ayu Cantika Kirana, Dewa Agung Adi Pratama, Dewa Ayu Gita, Adi Wiguna, Prayuda Dinata, Yosefin Cynthia Dias, Doni Pradita, Arca Maesa, Krisni Bona, Diva Adidharma, Tri Puspayesa, Hendra Arya Widiarta, Dwi Tirtaryani, Nikomang Gayatri, Lia Pradnyan Putri, Mutiara Putri, Dwinda Cahya, Yudi Antari, Melinda Pratiwi, Dian Evilia, Ditya Ayu Riani, Vanda Rosita Dewi, Sonia Regita, Sista Ekas, Ronaldo Rosbarten, Brilian Cipta Purusa, Eka Rahayu Ningsih,
Narayana Putra, Adelia, Dwi Tirtaryani. Semua sudah Ibu absen? Ya. Mengenai perlengkapan dan peralatan yang harus disiapkan untuk mengikuti proses pembelajaran, silahkan disiapkan dulu. Di awal pertemuan, Ibu akan selalu mengingatkan kontrak pembelajaran yang sudah kita sepakati dari awal ya. Jadi silahkan perhatikan slide-nya. Ibu perhatikan untuk hari ini semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan kita ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya, silahkan perhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian produksi. Ya. Jadi apa itu produksi? Nanti setelah mengikuti proses pembelajaran kalian bisa memahami apa itu kegiatan produksi. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tujuan kegiatan produksi. Karena semua kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan berikutnya, peserta didik mampu mengemukakan tentang faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis bidang-bidang produksi dan perluasan produksi. Untuk teknik penilaian, jadi untuk teknik penilaian ada dua, ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, ya, nanti akan dinilai keaktifan anak-anak dalam proses pembelajaran dan bagaimana proses diskusi sampai dengan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Nah, untuk materi sebelumnya, ya, jadi kita sudah membahas mengenai apa saja? Ya, kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Ya. Nah, untuk materi kelanjutannya, hari ini kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berarti antara kegiatan ekonomi dengan materi sebelumnya masih ada keterkaitan. Ya. Nah, sekarang perhatikan slide-nya. Gambar yang Ibu tayangkan ini kegiatan apa? Nah, dokter sedang mengobati pasien. Nah, apakah kegiatan tersebut bisa digolongkan ke dalam kegiatan produksi? Bisa. Bisa. Nah, Ibu tayangkan lagi satu gambar. Coba anak-anak lihat. Ini menunjukkan gambar apa? Gojek dan Grab. Apakah kegiatan Gojek dan Grab itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan produksi? Bisa. Ya. Coba berikan alasan kenapa kedua hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam kegiatan produksi. Cantika? Karena Gojek dan Grab itu bergerak di bidang produksi jasa. Karena Gojek dan Grab bergerak di bidang produksi jasa. Ya. Jadi kegiatan produksi itu selain menghasilkan barang juga menghasilkan jasa. Nah,
dari kedua gambar tersebut. Nah, sekarang coba kalian amati kegiatan produksi yang ada di sekitar lingkungan anak-anak sendiri. Nah, kira-kira kegiatan produksi apa saja yang ada? Coba sebutkan, Krisni. Produksi pembuatan patung. Produksi pembuatan patung. Ya. Rahayu? Produksi pembuatan baju dan bakso. Produksi pembuatan baju dan bakso. Ya, Dek Gus. Ada produksi pembuatan tahu atau pengolahan kedelai menjadi tahu. Ya. Cantika? Polisi di bidang jasa. Oh, polisi ya, bergerak di bidang jasa. Di lingkungan sekitar kalian memproduksi barang apa saja? Ya, silahkan, Brili. Oh, produksi dupa. Ya, ada di dekat rumahnya. Nah, dari beberapa produksi yang kalian amati di lingkungan sekitar anak-anak, nah, menurut anak-anak sendiri, menurut pendapat kalian sendiri, apa yang dimaksud dengan produksi? Ya, Wira. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau juga bisa dimanfaatkan yang dimana juga mampu meningkatkan nilai guna satu barang. Ya. Nah, dari beberapa gambar yang sudah Ibu tayangkan, ya, dokter mengobati pasien, ya, jasa Gojek mengantarkan penumpang, dan beberapa kegiatan produksi yang ada di lingkungan anak-anak. Jadi semua itu merupakan kegiatan produksi baik untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas hari ini mengenai kegiatan produksi, ya, Ibu berikan waktu 5 menit untuk melakukan literasi. Ya. Jadi sumber bacaan yang kalian gunakan bisa dari berbagai referensi, ya. Kalian bisa memanfaatkan teknologi juga. Ya. Silahkan.
Oke, waktu untuk melakukan kegiatan literasi sudah berakhir ya, 5 menit sudah berlalu. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan materi mengenai kegiatan produksi. Nah, dari materi yang sudah anak-anak pelajari, ya, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian produksi? Ya, Dwinda. Baik, secara umum, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Ya. Jadi produksi itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan untuk menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Nah, contohnya apa? Jadi itu sebenarnya membuat bakso. Ya. Contohnya coba Krisni. Nah, seperti saya tersebutkan tadi, di dekat rumah saya itu ada pengrajin kayu. Jadi dia membuat kayu dari bahan baku dari kayu itu sendiri. Ya, Jadi dia membuat patung. Membuat patung. Jadi itu meningkatkan nilai guna dari kayu menjadi patung. Iya. Ya, meningkatkan nilai guna untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ya. Nah, dari apa yang sudah anak-anak pelajari tentang pengertian produksi. Nah, tadi ada yang sudah berusaha menjelaskan dan ada yang sudah berusaha memberikan contoh. Nah, tujuan produksi itu sendiri apa? Tujuan produksi, ya. Desa. Tujuan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, memperluas lapangan usaha. Yang kelima, meningkatkan keuntungan. Yang keenam, menjaga kesinambungan usaha dan Iya. Dari kegiatan yang dilakukan, jadi semua kegiatan yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, dalam kegiatan produksi tujuannya adalah yang pertama apa? Menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, Meningkatkan nilai guna barang dan jasa. yang ketiga, Meningkatkan kemakmuran masyarakat. berikutnya, Memperluas lapangan usaha. yang kelima, Meningkatkan keuntungan. dan yang terakhir. Menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Iya, itu adalah beberapa tujuan dari kegiatan produksi yang dilakukan. Nah, kita beralih ke faktor-faktor produksi. Jadi kegiatan produksi itu akan ada faktor pendukungnya di dalam proses memproduksi suatu barang atau jasa. Apa saja faktor-faktor produksi? Ya. Ronaldo. Produksi yang pertama ada sumber daya alam, kedua tenaga kerja, Ya. kemudian keempat kewirausahaan. Ya. Jadi dalam proses produksi ada beberapa faktor pendukungnya ya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam sebagai faktor dari produksi? Ya. Tirta. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Segala sesuatu yang sudah disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu merupakan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terdiri dari apa saja? Tanah, udara, air, hasil tambang. Jadi semuanya itu termasuk dalam sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah faktor asli dari kegiatan produksi karena langsung disediakan oleh alam. Nah, berikutnya ada tenaga kerja. Ya, tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah Manusia. ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3. Coba sebutkan. Cantika?
tenaga kerja dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tenaga kerja terdidik, Ya. kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Ya, ada yang disebut tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik itu contohnya guru, dokter. Ya. Ya, ada banyak tenaga kerja terdidik. Ya, kalau tenaga kerja terlatih, ya, teknisi, sopir. Nah, itu semua tenaga kerja terlatih, mereka mendapatkan ilmu dari pelatihan-pelatihan yang diikuti. Ya, juga pengalaman. Nah, faktor berikut adalah Tak terdidik dan tak terlatih. ya, tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Contohnya apa? Ya, kuli. Ya, tukang sapu. Artinya dia tidak memerlukan keterampilan tertentu. Ya, itu tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Ya. Nah, faktor produksi berikutnya ada modal. Apa yang dimaksud dengan modal? Ya, Gita. Baik, menurut Fakultas Ekonomi, modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi lebih lanjut. Ya. Modal. Modal itu apa? Coba diulangi, Gayatri. Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi lebih lanjut. Ya. Jadi modal itu sendiri merupakan salah satu faktor produksi karena modal tersebut merupakan barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Nah, faktor berikutnya adalah kewirausahaan. Nah, apa fungsi kewirausahaan dalam faktor produksi? Ya, Rahayu? Baik, fungsinya mengelola dan menggabungkan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa kebutuhan manusia. Ya, jadi kewirausahaan itu sendiri fungsinya untuk menggabungkan ketiga faktor produksi. Ya, ada sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Nah, jadi ini memerlukan suatu keterampilan khusus ya untuk menggabungkan ketiga faktor tersebut. Nah, sekarang beralih ke bidang-bidang produksi. Nah, bidang-bidang produksi apa saja yang ada? Ya, Ditya. Bidang-bidang produksi itu ada 5. Yang pertama ada bidang ekstraktif, yang kedua bidang agraris, yang ketiga bidang industri, yang keempat bidang perdagangan, yang kelima bidang jasa. Ya. Bidang-bidang produksi itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada bidang ekstraktif. Apa yang dimaksud dengan bidang ekstraktif? Ya, Mutiara. Bidang ekstraktif adalah produksi yang bergerak dalam bidang pengumpulan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifat. Ya. Bidang ekstraktif ini merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengumpulan kekayaan alam tanpa mengubah sifat. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh? Gayatri? Contohnya pertambangan, pengambilan pasir di sungai, penebangan kayu di hutan, dan penangkapan ikan di laut. Ya, jadi penangkapan ikan di laut merupakan bidang ekstraktif karena begitu ditangkap bisa langsung dijual, ya bisa langsung dijual. Begitu juga pasir yang digali itu bisa langsung dijual tanpa mengubah sifat. Itu namanya ekstraktif. Sedangkan agraris, siapa yang bisa menjelaskan dan memberikan contoh? Ya, Yudiantari. Baik, produksi bidang agraris adalah produksi yang bergerak dalam bidang pengelolaan alam atau tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan barang yang baru. Contohnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Ya, jadi agraris itu tidak hanya bergerak di bidang pertanian, ya, tetapi peternakan juga. Nah, bidang produksi industri dan kerajinan, ya, Adelia. Bidang industri dan kerajinan adalah produksi yang bergerak dalam bidang pengolahan suatu bahan menjadi bentuk bahan atau barang lainnya. Contohnya, pabrik pengolahan kayu, pabrik pengolahan hasil laut, dan lainnya.
Ya, jadi dalam bidang industri dan kerajinan mereka mengolah barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya pengrajin perak. Kalau kita di Bali kan banyak ya. Pengrajin apa lagi? Pengrajin kayu. Kayu diubah menjadi patung, yaitu sebuah kerajinan. Ada juga pengrajin emas di daerah kita ya. Karena masing-masing seni itu menunjukkan ciri khas suatu daerah ya. Sudah. Nah, yang keempat di bidang perdagangan ya. Wira. Di bidang perdagangan produksi itu merupakan produksi yang bergerak di bidang jual beli barang hingga terjadi perpindahan hak milik barang tersebut. Contohnya seperti pedagang keliling, pupus pelayan, agen, grosir dan ekspor impor. Iya. Jadi yang disebut dengan perdagangan itu adalah memang bergerak di bidang jual beli sampai terjadinya perpindahan hak milik dari barang tersebut ya. Misalnya ekspor impor ya, swalayan, itu semua bergerak di bidang jasa jual beli ya, atau di bidang perdagangan ya. Berikutnya jasa ya. Jasa lihat. Bidang jasa adalah produksi yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Contohnya adalah usaha angkutan, perhotelan, perbankan, asuransi, salon, dan lain-lain. Ya. Bidang produksi jasa, artinya bidang produksi ini menyediakan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen ya. Contohnya kalau di Bali kita daerah pariwisata ada banyak sekali hotel ya, villa, itu semua menyediakan jasa yang bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, berikutnya beralih ke perluasan produksi. Perluasan produksi dapat dibedakan menjadi 3. Nah, apa saja yang termasuk dalam perluasan produksi? Ya, Yesa. Ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi. Ya, mengenai perluasan produksi ada 3. Yang pertama ada ekstensifikasi, ada intensifikasi, ada diversifikasi. Nah, ekstensifikasi itu perluasan di bidang apa? Produksi. Ya, Ditya, apa yang dimaksud dengan ekstensifikasi? Jadi ekstensifikasi itu artinya perluasan produksi dengan cara menambah faktor-faktor atau unit produksi baru. Ya. Yang bisa memberikan contoh dari ekstensifikasi? Rahayu? Misalnya di bidang pertanian menambah area pertanian, serta misalnya ada di bidang industri dengan cara menambah tenaga kerja dan mesin-mesin produksi. Ya, menambah tenaga kerja dan mesin-mesin produksi. Sedangkan yang berikutnya perluasan produksi intensifikasi. Apa yang dimaksud dengan intensifikasi? Adelia. Intensifikasi artinya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian, misalnya dengan pemupukan dan pembairan yang lebih intensif. Ya. Jadi intensifikasi artinya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas ya, atau kemampuan menghasilkan. Ya. Nah, berikutnya dilanjut dengan diversifikasi. Nah, perluasan produksi, diversifikasi. Yudi. Diversifikasi artinya meningkatkan jenis dan macam produksi yang dihasilkan di bidang pertanian, misalnya tumpang sari. Ya. Perluasan produksi ya, diversifikasi meningkatkan jenis dan macam produksi yang dihasilkan. Contohnya dalam bidang pertanian apa? Ya, dalam bidang pertanian, jadi untuk meningkatkan hasil, petani bisa melakukan sistem tumpang sari ya, supaya tidak hanya satu jenis saja yang dihasilkan, tetapi lebih dari satu. Ada jenis-jenis lainnya. Misalnya di antara cabai diisi bunga. Kalau kita di Bali kan bunga itu penting ya buat sesajen. Nah, itu misalnya sistem tumpang sari. Nah,
Jadi dari beberapa materi mengenai produksi itu sudah semua Ibu jelaskan. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang Ibu akan memberikan anak-anak sebuah permasalahan terkait dengan kegiatan produksi. Jadi permasalahannya itu mengenai UMKM yang kesulitan memperoleh akses modal. Ya, dan UMKM juga mengalami kelangkaan akan bahan baku. Nah, permasalahan yang harus kalian pecahkan, nanti akan ada sebuah artikel ya, artikel tersebut kalian diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada, dicari jalan keluarnya. Nah, untuk itu anak-anak akan Ibu bentuk kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 ya. Satu kelompok anggotanya 6 orang. Nah, Ibu berikan waktu anak-anak untuk membentuk kelompok. Ya, silahkan. 2 menit ya, kelompoknya udah jadi ya. Sudah, semua kelompok sudah siap? Sudah. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi artikelnya sudah termuat dalam lembar kerja yang harus anak-anak kerjakan. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Semua kelompok sudah Ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi artikelnya sudah termuat dalam lembar kerja tersebut. Silahkan dibaca dan didiskusikan permasalahan-permasalahannya, dicari jalan keluar. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk diskusi kelompok. Nanti setelah diskusinya selesai, kalian akan mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Jadi silahkan masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan. Silahkan didiskusikan, waktu 10 menit. Ya. Ini kita jawab sesuai kelompok kita berarti ya? Iya. Ini aja berarti. Langsung dari sini? Ya. Nanti disiapkan kesimpulan dari. Langsung di kertasnya? Iya. Terima kasih Ibu. Baca dulu.
Ya. Mau bertanya Ibu, kan untuk menjawabnya kan dari sini. Ya, Nanti kalau nggak cukup itu boleh di belakangnya, Mas. boleh. Oke. Terima kasih Ibu. Ingat ya, masing-masing kelompok menyiapkan kesimpulan dari hasil diskusinya. Jika ada pertanyaan, boleh acungkan tangan.
Ada permasalahan? Ada permasalahan dari apa yang sudah kalian diskusikan? Lagi 2 menit ya waktu diskusinya. Ada kendala? Tidak. Boleh, tidak masalah. LKPD-nya diisi nama ya, nama kelompoknya. Ya. Untuk semua kelompok mohon perhatiannya. Jadi waktu diskusi selama 10 menit itu sudah berakhir. Nah, untuk sekarang silahkan siapkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Jadi pada saat presentasi masing-masing kelompok silahkan maju ke depan. Nah, pada saat presentasi berlangsung akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang ingin bertanya, itu Ibu persilahkan, atau ada kelompok yang ingin menanggapi dari jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok yang presentasi. Nah, itu Ibu berikan waktu. Nah, untuk sekarang mulai dari kelompok 1 silahkan presentasi.
Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari tugas yang diberikan oleh Ibu tadi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nika Dwi Tirtariani. Saya Nika Idiantari. Saya Iwayan Rangkamen Sabraditya. Saya Dr. Moderator kita. Saya Rimade Terima. Untuk tidak menyita banyak waktu, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Kemukakan pendapat kalian tentang artikel tersebut. Jadi, pendapat kelompok kami mengenai artikel tersebut yakni di sini mengungkapkan permasalahan yang dihadapi UMKM di Bali, terutama terkait akses permodalan dan kelangkaan bahan baku. Kendala ini menjadi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Adapun upaya untuk mencari solusi tersebut untuk mempromosikan konsumsi produk lokal dan meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM serta mendukung produksi bahan baku secara lokal untuk mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Dari pertanyaan nomor 2, apakah yang dimaksud dengan UMKM? Dan jelaskan kaitan antara produksi, modal, dan kelangkaan bahan baku yang dialami oleh UMKM. Jawaban, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini mengacu pada sektor usaha yang terdiri dari unit usaha dengan skala yang lebih kecil daripada perusahaan besar dan seringkali dikelola oleh pemilik tunggal atau kelompok kecil orang. Kaitan antara produksi, modal, kelangkaan bahan baku dalam UMKM yakni pertama produksi. UMKM biasanya terlibat dalam produksi sebagai jenis barang. Untuk menjalankan usaha, mereka memerlukan bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi. Kedua, modal. UMKM membutuhkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan operasional. Dan ketiga, kelangkaan bahan baku. Kelangkaan bahan baku yang kesulitan mendapatkan pasokan untuk produksi, seperti disebutkan dalam artikel, contohnya kesulitan dalam mendapatkan ikan barli. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Mengapa modal termasuk sebagai salah satu faktor produksi? Jawabannya, modal sangat penting dalam perkembangan ekonomi karena ia memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Modal mencakup semua aset fisik dan finansial yang digunakan dalam proses produksi. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya. Ya, silahkan kelompok yang ingin bertanya. Silahkan berdiri. Ayo, Ya. ini dia. Baik, izin memberikan pertanyaan. Bagaimana konteks hubungan antara kegiatan produksi dengan modal? Izin kami diskusi. Ya, silahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sofia. Jadi hubungan produksi dengan modal erat kaitannya dalam konteks ekonomi. Modal dalam hal ini merujuk pada faktor produksi yang mencakup semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan, mesin, bangunan, dan investasi lainnya. Jadi hubungan antara produksi dengan modal adalah modal menjadi salah satu faktor penting yang mendukung dan memengaruhi produktivitas serta efisiensi proses produksi. Jika tidak ada modal, maka suatu kegiatan produksi tidak akan bisa berjalan. Apakah bisa diterima? Baik, ya. Sedikit bertanya sedikit. Tadi kan kalian bilang faktor utama dari produksi itu modal. Jadi hubungannya itu sangat erat. Jadi gimana kalau produsen ini kekurangan modal atau udah nggak punya modal lagi untuk melanjutkan usaha? Apa yang perlu dilakukan oleh
produsen agar usahanya tetap berjalan dengan stabil dan optimal. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi jika pada suatu ketika si produsen ini kehabisan modal, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh si produsen ini. Di antaranya yang pertama, lakukan pinjaman, yakni si produsen dapat mencari pinjaman dari lembaga keuangan atau mitra bisnis untuk mendapatkan modal tambahan. Yang kedua, ada kerjasama bisnis, di mana di sini si produsen mencari mitra bisnis atau kemitraan strategis untuk dapat membantu dalam pembagian beban keuangan dan memungkinkan kelangsungan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, yakni negosiasi dengan pemasok dan pemberi hutang, yakni si produsen bicara dengan pemasok atau kreditur untuk merundingkan syarat pembayaran atau pembayaran yang lebih fleksibel. Apakah bisa diterima? Ya. Beri salut! Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Sebelum itu akan melanjutkan dengan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, artikel ini memaparkan tantangan yang dihadapi UMKM di Bali, meliputi kesulitan untuk mendapatkan modal, kelangkaan bahan baku, akses perbankan yang tidak memadai, dan ketergantungan orang dalam negeri terhadap produk impor dalam berbagai aspek kehidupan. Di mana di sini perlunya solusi untuk meningkatkan akses permodalan dan mendukung produksi lokal untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Sekian presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata kalimat dan itu bahan rasa. Santi. Very good job! Good job, asik. Silakan duduk. Oke. Nanti untuk presentasi kelompok 2 untuk penyemangatnya cukup tepuk tangan saja ya. Silahkan kelompok 2 langsung maju. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kami mulai nih, seperti biasa nih sebelum perkenalan diri, aku buat pantun kepada kalian. Kalau orang buat pantun, kita biasanya bilang apa sih? Cakep. Siapa cakep? Aku kan Rayu. Oke, bercanda ya. Jadi, pantunnya adalah langsung aja jalan-jalan ke Yogyakarta. Kesananya naik kereta api. Akhirnya tiba presentasi kita di sini. Mau presentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya. Saya kelompok 2 beranggotakan 5 orang yang terdiri atas saya. Perkenalkan, nama saya Koma Kusni Buna Samira. Sedangkan untuk rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Niputu Sanjari Gita Dewiantari. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Rati Juse. Perkenalkan nama saya Ibu Dewi. Kenalkan, nama saya Yoga Dewi Pratama. jadi itu kelompok anggota kelompok kami yaitu kelompok 2. Jadi langsung saja tanpa membasa-basi lagi. Pertanyaan nomor pertama akan dijelaskan oleh Adi Wiguna. Soal yang pertama, mengemukakan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Jawaban. Pendapat kami tentang artikel mengenai UMKM di Bali dan kelangkaan bahan baku adalah bahwa kelangkaan bahan baku itu sendiri dapat menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan UMKM di Bali. Ini menciptakan tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Nah, lanjut selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Dewa. Mengapa modal penting bagi produsen? Jawaban. Modal memegang peran krusial bagi produsen, terutama UMKM di Bali. Modal adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai perkembangan dan menjalankan usaha dalam konteks UMKM. Akses modal dapat mendukung pembelian bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi,
dan memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, modal juga memungkinkan UMKM untuk menghadapi tantangan seperti kelangkaan bahan baku. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Sonia Regita. Nomor 3, mengapa UMKM kesulitan memperoleh modal? UMKM kesulitan memperoleh modal yang pertama, karena adanya tantangan akses perbankan dan persyaratan yang ketat dalam membuat UMKM. Sulit mendapatkan pinjaman. Yang kedua, jaminan atau riwayat kredit yang baik juga dapat menjadi hambatan. Selain itu, UMKM mungkin menghadapi persaingan dengan perusahaan besar yang lebih mudah mendapatkan dukungan keuangan. Kelangkaan bahan baku bisa menjadi akibat dari keterbatasan finansial, sementara kebijakan distribusi dan rantai pasokan yang kurang efisien dapat membantu masalah tersebut. Baik, sekiranya itu 3 jawaban sudah kami berikan. Untuk kalian, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, ada pertanyaan, silahkan. Mira dulu deh. Mira. Ya, silahkan yang bertanya berdiri ya. Baik, jadi pertanyaan dari saya itu adalah bagaimana hubungan antara kelangkaan bahan baku dengan stabilitas harga produk UMKM di Bali? Terima kasih, Dina. Izinkan kami diskusi dahulu. Setelah kami berdiskusi, kami temukan jawabannya. Izin menjawab, Mira. Jadi kelangkaan bahan baku itu memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas harga produk UMKM di Bali. Ketika kesulitan UMKM memperoleh bahan baku secara cukup dan stabil, hal ini cenderung mengakibatkan kemacetan dalam biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini kemudian dapat berdampak pada penyesuaian harga produk yang pada gilirannya merugikan stabilitas harga tersebut. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi UMKM di Bali untuk menjaga harga produk tetap kompetitif dan konsisten di pasaran. Stabilitas harga menjadi krusial untuk membangun kepercayaan konsumen dan mempertahankan pangsa pasar UMKM di tengah persaingan bisnis yang ketat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan baku tersebut agar stabilitas harga produk UMKM di Bali dapat terjaga lebih baik di masa depan. Apakah sudah terima? Di jawabannya kan sekarang tadi ada nyebutin tentang langkah konkret agar bisa menjaga kestabilan harga UMKM di Bali. Nah, dari itu kalian bisa nyebutin atau jelasin apa sih langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan baku agar stabilitas harga produk UMKM dapat terjaga dengan lebih baik di masa depan. Baik, terima kasih ya. Jawabannya akan disampaikan oleh Sahil. Jadi langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku UMKM di Bali salah satunya adalah penguatan kolaborasi dengan pemasok lokal yang bertujuan mendorong UMKM untuk menjalin kemitraan yang erat dengan pemasok bahan baku lokal. Nah, ini tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha lokal, tetapi juga mengurangi risiko kelangkaan karena ketergantungan pada pasokan yang jauh. Apakah bisa diterima? Tidak ada yang ada lagi? Jadi sekiranya itu dapat menjelaskan mengenai pertanyaan dari Mira. Terakhir kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah kami buat dari artikel menjelaskan oleh kami. Nah, jadi artikel mengenai keluhan UMKM di Bali terkait akses modal dan kelangkaan bahan baku memiliki keterkaitan erat dengan materi ekonomi tentang produksi. Kesulitan dalam memperoleh modal dan bahan baku dapat menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam meningkatkan produksi mereka. Modal yang terbatas mengakibatkan keterbatasan dalam memperluas operasi dan menghadapi teknologi produksi yang lebih efisien. Baik, sekian dari kami. Tadi pembukaan dibuka oleh pantun, jadi penutup juga akan ditutup oleh pantun. Jadi, jangan lupa bilang apa lagi? Ciao. Hidup kesepian tanpa kasih. Ciao. Untuk sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Jadi bagus sekali ya presentasi dari kelompok Krisni, juga sudah disiapkan beberapa pantun ya. Nah, untuk kelompok berikutnya silakan maju. Jadi waktu 5 menit untuk presentasi. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Oke, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pertanyaan mengenai kasus kelangkaan bahan baku di Bali. Tapi sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan saya Dewa Ayu Sandika Kirnaswari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikola Mutiara Putri Ujiani. Perkenalkan, nama saya Nikola Kamala Sekali. Saya Ikira Bagus Bayu Nata. Perkenalkan, nama saya Iwan Nifatu Dharma. Nah, sekarang kita mulai aja ke pertanyaan nomor pertama. Pertanyaan nomor pertama, kebukakan apa pendapat kalian tentang artikel di atas? Menurut kelompok kami, artikel di atas membahas tentang kesulitan UMKM di Bali karena sulitnya akses untuk mendapatkan bahan baku dan juga modal di mana seharusnya mengambil keputusan tentang masalah yang terjadi, sehingga tak terjadinya masalah kemacetan pada UMKM. Lalu selanjutnya nomor 2 akan Jamal Hujan. Pertanyaan yang kedua, apakah tantangan UMKM dalam memperoleh modal? Jawaban dari kelompok kami, tantangan UMKM dalam memperoleh modal adalah mereka jarang didatangi oleh para perbankan sehingga modal tak dapat akses menuju tangan UMKM. Justru yang mendapatkan modal adalah perusahaan-perusahaan yang menjadikan UMKM sebagai kedok. Sisi lain, banyaknya UMKM di Indonesia membuat persaingan yang ketat dan pemerintah tak bisa memberikan seluruh UMKM modal. Selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh Pak. Bagaimana upaya pemerintah agar UMKM tidak dalam memperoleh modal? Jawaban dari pemerintah bisa hanya berpaku tangan saja. Pemerintah pun bisa mengalihkan modal dengan pelatihan untuk UMKM dalam mengembangkan usahanya dan memberikan bahan yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah hanya melakukan pengawasan dalam berjalannya pemberian modal, sehingga modal yang diterima dari usahanya. Oke, itu jawaban dari kelompok kami. Sebelum kami menuju kesimpulan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Brili. Ini saya ingin bertanya, apakah pemerintah itu harus mendukung ekonomi UMKM ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab, Rili. Tentu UMKM di tanah air itu harus didukung. Kenapa? Karena pemerintah itu sejatinya bisa memberikan akses modal terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Tapi dalam bentuk modal itu nggak harus dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk bahan baku ataupun jasa yang diberikan kepada UMKM itu. Jadi pemerintah itu tentu harus mendukung UMKM ini karena UMKM di Indonesia sangat berpengaruh kepada pendapatan per kapita di Indonesia. Apakah bisa diterima? Sebelumnya saya ingin bertanya sekali lagi. Jadi tadi kan Sandika menyampaikan kalau pemerintah itu memang mendukung perekonomian UMKM ini. Jadi seberapa berpengaruh ekonomi UMKM ini terhadap perekonomian di Indonesia? Oke. Izin menjawab, jadi UMKM itu di Indonesia itu termasuk penyokong ekonomi di Indonesia yang mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Jadi ini sudah membuktikan bagaimana pengaruh UMKM terhadap ekonomi di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerjaan sehingga ini meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi UMKM sangat berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, terakhir kita akan menuju ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah akses permodalan bagi UMKM harus dimeratakan agar para pelaku UMKM dapat mentalakkan usahanya dengan baik. Pemerintah harus tetap bergerak dan tidak berpaku tengah serta sehingga kesejahteraan UMKM dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan parutan. Om Santi 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 Om. Ya. Sudah berapa kelompok yang maju? 3. Nah, jadi dari ketiga kelompok tersebut, Ibu amati hasil diskusinya cukup bagus. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 4.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Hari ini kita bakal presentasiin LKPD yang udah dikasih sama Bu Sri. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niketia Pratyan Putri dan teman sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Madi Nurita Dita. Perkenalkan, nama saya Yusufin Stadias. Perkenalkan, nama saya Putri Tia Yuliani. Perkenalkan, nama saya Putu Diana Dia. Oke, segitu dulu nih perkenalannya. Kita akan lanjut ke nomor 1 di soal LKPD yang dikasih sama Bu Sri. Mengungkapkan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Menurut pendapat kami, untuk menghadapi hal ini bisa dimulai dari diri sendiri di lingkungan terdekat, baik itu dengan menanam sendiri atau mengkonsumsi pangan lokal. Dalam level kampung atau rumah tangga mengurangi yang tidak penting, misalnya makanan bayi cukup dengan nasi, artinya bisa mulai dari lingkungan terdekat. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh dia. Baik, untuk soal nomor 2, mengapa bahan baku penting bagi produsen? Karena setiap perusahaan yang menghasilkan sebuah produksi pasti membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya. Bahan baku nantinya akan diolah dan diproses untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa UMKM kesulitan memperoleh bahan baku? Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku, yang dimana faktornya ialah karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku. Yang kedua, bahan baku berkualitas rendah. Yang ketiga, harga bahan baku yang tinggi dan kerumitan administrasi membuat UMKM harus bertahan dengan tertumpu pada efeknya sendiri. Contohnya, salah satu pelaku usaha polimer yaitu Komang Mertana mengatakan salah satu tantangan yang dihadapinya adalah kesulitan mendapatkan bahan baku ikan marin yang berkualitas. Sehari-hari Komang memang membuka usaha warung dengan sate marin sebagai menu utamanya. Menurutnya, sulit untuk mendapatkan bahan baku berkualitas karena akses ke penyedia di pelabuhan benua sangat sulit. Banyak ikan bagus kita justru diekspor keluar, setelah diolah dijual kembali ke Indonesia, ucap Mertana. Untuk menyiasati hal itu, Mertana akhirnya menambahkan menu sate babi dalam daftar menu supaya tidak hanya bergantung pada satu menu utama saja, yaitu sate marin yang bahan bakunya lumayan sulit didapatkan. Oke, segitu dulu nih jawaban dari soal-soal yang sudah dikasih. Sebelum menuju ke kesimpulan, kita bakal buka sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi yang memiliki pertanyaan. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Silakan di sini. Kenapa nama saya Komang Budi Nurhayati nomor 12? Kepada kelompok 4 saya izin bertanya. Saya mau tahu nih, faktor apa saja sih yang menjadi penghambat internasionalisasi UMKM dan menjadi sulit untuk diekspor? Itu yang menjadi penghambat internasionalisasi UMKM dan menjadi sulit untuk diekspor. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi. Izin menjawab pertanyaan dari sini. Menurut hasil diskusi kami dapat menunjukkan hasil jawaban, yaitu walaupun pemerintah dan swasta terus berupaya mengangkat dan mempromosikan produk-produk UMKM dengan beberapa cara yang sudah dilakukan seperti memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitas untuk memasarkan dan mempromosikan produk usaha domestik dan internasional. Tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak bisa menghantarkan UMKM ke tahap ekspor. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
karena lemahnya pengetahuan tentang pasar, keterbatasan keuangan, kurangnya infrastruktur, keterbatasan teknologi dan inovasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Nah, selain itu, minimnya standarisasi produk juga menjadi penghalang UMKM di Indonesia menembus pasar global. Apakah bisa diterima? Sangat bisa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan tadi sebelumnya kita akan menuju ke kesimpulan. Dalam artikel tersebut, UMKM di Bali masih menghadapi tantangan signifikan terkait akses modal dan kelangkaan bahan baku. Meskipun keluhan tersebut telah disampaikan, belum jelas sejauh mana langkah-langkah konkret pemerintah setempat dalam mengatasi masalah tersebut. Kekurangannya di dukungan dari pemerintah setempat dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam rantai produksi, memperlihatkan prevalensi teoritis tentang pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi UMKM. Produksi ini menekankan peluang kebijakan produksi untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan UMKM di daerah. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan para sakti. Om Santi 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 Om. Oke, sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal artikel yang telah diberikan dan juga tentang materi dengan produksi. Baik, sebelum kami melakukan presentasi dan kami memperkenalkan yang terlebih dahulu, nama saya Yusuf Muhammad Anaraya. Perkenalkan saya. Nama saya Made Melina Katili. Saya Dewa Gita Hidayati. Saya pemangku bisa Putri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Adrianta. Baik, sekian dari presentasi kami. Sekian dari perkenalan yang kami dapat sampaikan. Selanjutnya akan terkait dengan soal yang pertama yang disampaikan oleh Nesra. Nah, soal pertama, kemukakan apa pendapat kalian tentang artikel di atas? Nah, jadi pendapat kami ialah pada artikel tersebut adalah susahnya pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dan bahan baku dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan seperti kerumitan administrasi, ketatnya persaingan, investasi harus besar, dan lainnya. Ini menyebabkan pelaku UMKM mengeluh serta harus bisa mengakali permasalahan yang ada agar usahanya tetap jalan. Pihak pemerintah usahakan tidak memberi solusi atas permasalahan yang ada seperti sosialisasi terhadap UMKM terkait modal yang akan digunakan pelaku UMKM serta bahan baku yang memang ada di Indonesia, tetapi malah diekspor dan dibeli kembali, membuat pelaku UMKM kesulitan memperoleh bahan baku dan yang berkualitas. Itu soal nomor 2 sudah disampaikan saya. Soal yang kedua, apakah tantangan UMKM dalam memperoleh bahan baku ada? Tantangannya adalah seperti salah satu pelaku UMKM yang mempunyai bisnis kuliner menceritakan keluhan sekaligus tantangannya dalam memperoleh bahan baku karena bahan baku yang ada di Indonesia malah diekspor, diolah dan dibeli lagi, membuat pelaku bisnis kuliner ini kesulitan memperoleh bahan baku. Kemudian ada juga pelaku UMKM yang mengeluh karena permintaan yang tinggi dan produk yang diminta ada beberapa yang tidak bisa dibuat sendiri, maka mengharuskan pelaku bisnis ini mengimpor dari luar, membuatnya kesulitan untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut. Pertanyaan ketiga akan dilakukan. Bagaimana upaya pemerintah agar UMKM mudah dalam memperoleh bahan baku?
mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan bahan bakunya tanpa dibuat kesulitan seperti menginstal bahan baku yang memang sudah ada, menyediakan bahan baku yang diperlukan UMKM agar tak perlu mengimpor dari luar. Juga upaya pemerintah yang lainnya yang diperlukan oleh UMKM. Baik, sekian dari jawaban kami yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup presentasi dan melanjutkan dengan kesimpulan, kami akan melanjutkan dengan saya jawab. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan kelompok yang ingin bertanya. Baik, silakan dipersilakan kepada Syarifah. Oke, pertanyaan dari saya, bagaimana hubungan artikel di atas atau yang sudah kalian amati dengan materi produksi? Jadi persoalan itu kan bagaimana sih hubungan artikel yang kami dapat terkait dengan UMKM yang fokusan dalam melakukan modal dan bahan baku dengan hubungannya tentang materi yang kita dapat yaitu tentang produksi. Baik, ingin menjawab, hubungannya itu adalah artikel di atas kan membahas tentang UMKM yang dalam mendapatkan modal dan bahan baku. Jadi pelaku UMKM pada artikel tersebut telah melakukan yang namanya produksi, yaitu kegiatan untuk melakukan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian dari pelaku UMKM juga tentu menginginkan yang namanya keuntungan dalam usahanya dan juga merupakan tujuan dari produksi. Akan tetapi para pelaku UMKM pada artikel di atas mempunyai kendala untuk meraih keuntungan. Yakni kendala dengan memperoleh modal dan bahan baku yang mana modal serta bahan baku ini tergolong dalam faktor-faktor produksi bagi pelaku UMKM. Kemudian dari artikel di atas juga pelaku UMKM tentu melakukan yang namanya perdagangan. Yang mana perdagangan termasuk dalam bidang-bidang produksi dan bidang produksi perdagangan merupakan kegiatan memperjualkan belikan produk dari produsen kepada konsumen. Mungkin sekian dari pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin dari kita ada tambahkan lagi. Oke, ada sedikit tambahan. Jadi masih tentang korelasi soalnya, tapi lanjutan pertanyaannya itu apa yang menyebabkan UMKM kesulitan mendapatkan modal dan bagaimana upaya pemerintah untuk meng-hire para pelaku UMKM sehingga UMKM dapat mendapatkan modal secara samaran. Dari kelompok kami lagi sebelumnya waktu diskusi sebelum presentasi, kami telah mengamati dan menganalisis dari artikel tersebut. Jadi bagaimana sih agar UMKM tersebut agar bisa mendapatkan modal? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan UMKM kesulitan dalam mendapatkan modal seperti aspek risiko. Yang dimana hal ini disebabkan karena pihak yang akan meminjamkan modal ke perbankan menilai pelaku UMKM kurang profesional dalam mengelola usaha. Kemudian ada juga seperti kurang menguntungkan bagi pihak peminjam karena pelaku UMKM tersebut biasanya meminjam kepada pihak peminjam modal itu sedikit, tidak seperti pelaku UMKM atau pebisnis yang meminjam dengan jumlah yang besar. Kemudian ada juga administrasi atau laporan keuangan yang tidak memadai dan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan UMKM kesulitan dalam mendapatkan modal karena kurangnya kepercayaan perbankan atau pihak peminjam modal. Baik, ini sekian apakah cukup 5? Ya. Sebelum kami tutup presentasi dari kelompok 5, selanjutnya akan disampaikan terkait dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Kemudian pada artikel yang kami baca, pelaku UMKM telah melakukan kegiatan ekonomi yaitu produksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat pelaku UMKM kesulitan menjalankan usahanya atau produksinya, seperti kendala dalam mendapatkan modal, susahnya mendapatkan bahan baku, dan susah mencari kredit modal. Maka dari itu, pihak pemerintah pun memberi solusi agar pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya, seperti menyediakan bahan baku yang diperlukan, memperluas akses UMKM dalam mendapatkan modal dan memproduksi bahan baku sendiri. Juga UMKM perlu dijaga karena mampu menjelang jumlah tenaga kerja yang besar dan hal itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Serta UMKM juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, bahkan menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri dengan peramasan di Santi. Silakan langsung dilanjutkan kelompok terakhir.
menyampaikan atau memaparkan materi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Jadi materi yang kita diskusikan sebelumnya itu terkait permasalahan UMKM di Indonesia, khususnya di Bali. Langsung saja ke pertanyaannya. Kemukakan apa pendapat kalian tentang artikel di atas? Jadi pendapat kelompok kami mengenai artikel tersebut adalah pada artikel yang dijelaskan tentang masalah kelangkaan bahan yang dihadapi oleh UMKM di Bali. Jadi UMKM di Bali harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pertanyaan kedua, berikan solusi agar UMKM bisa bersaing dengan usaha lainnya. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti bangun presensi digital yang solid untuk UMKM, meningkatkan layanan pelanggan, segmentasi dan saring target audiens bisnis, melakukan ekspansi dengan logistik, meningkatkan performa pembayaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga, itu berikan solusi agar kita tidak bergantung pada bahan-bahan impor. Jadi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan impor, kita dapat mempertimbangkan langkah-langkah seperti yang pertama itu ada pengembangan industri lokal, yaitu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk memproduksi barang dan bahan yang sebelumnya diimpor. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memperkuat pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang kunci untuk meningkatkan keterampilan kerja lokal. Lalu yang ketiga ada kebijakan perlindungan, yaitu menerapkan kebijakan yang dilindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat sehingga dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan. Lalu ada diversifikasi ekonomi, yaitu mendorong diversifikasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada satu sektor atau jenis produk. Dan yang terakhir ada peningkatan pertanian, yaitu mendukung sektor pertanian untuk memproduksi lebih banyak bahan pangan dan bahan baku alami di dalam negeri. Baik, ya terkait materi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, untuk kelompok yang ingin bertanya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, apa langkah awal yang dilakukan UMKM Bali agar dapat mengatasi permasalahan kelangkaan tersebut? Baik, izinkan untuk Baik, izinkan saya menjawab. Langkah awal untuk mengatasi permasalahan kelangkaan bahan melibatkan analisis menyeluruh terhadap penyebab kelangkaan tersebut. Identifikasi faktor-faktor seperti permintaan yang tinggi, masalah produksi, atau kendala distribusi. Setelah itu, pertimbangkan solusi seperti diversifikasi sumber pasokan, peningkatan efisien produksi, atau kerjasama dengan pihak terkait. Bisa diterima? Bisa. Ya. Jadi sebelum kami tutup presentasi, kami akan memaparkan terkait kesimpulan yang telah kami buat. Jadi kesimpulannya, yang kami dapat adalah kelangkaan bahan baku merupakan sebuah fenomena yang menjadi tantangan serius bagi industri dan perekonomian. Kelangkaan bahan baku dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, perubahan iklim, konflik geopolitik atau gangguan dalam rantai pasok. Jadi dalam menghadapi kelangkaan bahan baku, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi manajemen risiko, diversifikasi sumber pasokan dan berkolaborasi dengan pihak. Baik, itu dia materi tentang permasalahan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi sebelum kita tutup, sekian kita mohon maaf jika ada kesalahan kata terkait
presentasi kami. Sekian dan terima kasih, kami tutup dengan salam santi. Nah, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari hasil diskusinya, Ibu amati, kalian sudah memahami materi mengenai produksi, ya, terkait dengan kasus yang Ibu berikan, yaitu UMKM di Bali sulit untuk mendapatkan akses modal dan mengalami kelangkaan bahan baku. Nah, dari presentasi yang sudah kalian lakukan, jadi Ibu dapat simpulkan bahwa anak-anak sudah mulai bisa memahami materi terkait dengan dunia nyata, ya. Artinya UMKM itu sekarang kan lagi dikembangkan oleh pemerintah, ya. Jadi apa kendala-kendala yang dialami itu anak-anak sudah bisa membuat suatu analisis, ya, menghasilkan kesimpulan dari diskusi yang dilakukan, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa produksi itu sendiri merupakan apa? Ya, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, itu kesimpulan dari Ibu. Nah, coba sekarang anak-anak yang menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, silahkan. Ya. Jadi kesimpulan dari berdiri. Dan jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita membahas mengenai apa itu produksi, yang dimana produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau manfaat barang. Dan juga pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai tujuan produksi, yang dimana ada menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, meningkatkan kemampuan masyarakat, memperluas lapangan usaha, meningkatkan keuntungan, menjaga kesinambungan usaha dan perusahaan. Yang ketiga kita membahas juga mengenai faktor-faktor produksi, yang dimana ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Selanjutnya kita juga membahas mengenai bidang-bidang produksi, yang dimana ada ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan juga jasa. Dan yang terakhir kita juga membahas mengenai perluasan produksi, ada 3, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan juga diversifikasi. Nah, dari artikel tersebut juga kita membahas mengenai kesulitan antara UMKM mendapatkan suatu modal dan juga bahan baku, yang dimana ini memiliki korelasi antara faktor-faktor produksi, yang dimana tanpa adanya sumber daya alam, kegiatan produksi tidak dapat bekerja. Itu juga tanpa adanya modal dan juga tanpa ada tenaga kerja, kegiatan produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Iya. Jadi dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Rahayu, kalian anak-anak sudah memahami sekali, ya, apa itu kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi, ya. Nah, untuk keaktifan kalian hari ini, Ibu acungkan jempol, ya. Jadi tolong dipertahankan setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Diharapkan anak-anak aktif semua, ya, dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk itu terkait dengan materi minggu depan, ya, minggu depan Ibu akan menyajikan materi mengenai distribusi, masih dalam kegiatan ekonomi. Jadi untuk tugasnya silahkan anak-anak pelajari materi mengenai distribusi untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi Ibu yang bertanya. Ya. Apa yang dapat kalian rasakan dalam proses pembelajaran hari ini?
Perasaan senang, seru. Ya. Ya. Manfaat apa yang anak-anak dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Kita jadi tahu pengertian produksi, tujuannya, bidang-bidangnya, Ya. penguasaan. Berarti banyak manfaat ya, banyak manfaat positif yang dapat anak-anak rasakan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan pramesanti. Silahkan Ketua kelas. Pada asana. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu.